Kangkung rebus, maju dapat duit, mundur dapat emas. Minang deng lah kami nang song, minang song lah kami nang deng, minang deng lah kami nang song, minang song lah kami na deng. Sawadikap, sokumukap. Waduh, dasar kangkung rebus. Nyanyi bahasa apa itu? Apa mungkin dia keturunan Thailand? Nyanyinya feng se kayak gitu. Tapi tak mungkin. Dari warna kulit dia bukan orang Thailand. Beginilah anak muda zaman sekarang. Budaya sendiri nggak dipakainya, malah pakai suara Thailand kayak gitu. Deng peng deng peng pe. Belum tu. Dapat pula pakai dasi. Aduh, preman kok pakai dasi. Tak patut. Aduh, jangan sok kaget kau. Duduk bawah. Bawah. Duduk. Sini. Duduklah. Duduk bawah terus. Untuk sementara, Pong, Ya boleh. aku berhenti menjadi preman. Untuk titelku preman Nusantara, maju dapat duit, mundur dapat emas. Ya. Aku pensiun sebentar. Dan untuk kedepannya, aku mencalonkan diri menjadi pilek. Pilek pula. Caleg. Hah? Caleg? Emangnya belum tu punya ijazah? Masalah ijazah, Pong, itu bisa diatur. Yang penting ada orang dalam. Sekarang kan ada paket C, ada paket A. Kalau perlu, aku pakai paket beko. Emangnya belum tu punya visi misi? Cepat. Pemilihan belum tu sudah dapat kursi. Jadi, Wak Pong, kalau aku terpilih nanti, aku punya program. Best of the best program. Program terbaikku, semua sawah-sawah yang ada di kampung kita ini akan aku cor pakai semen. Hah? Dicor? Malam-malam pakai payung? Gila kau, Yung. Ya iyalah. Semua persawahan di kampung kita ini akan kita cor pakai semen supaya tidak ada lagi lumpur dan rumputnya tidak mudah tumbuh. Gelap. Dan program selanjutnya, semua jalan-jalan yang ada di kampung kita akan kupasang keramik. Biar licin. Ya. Semakin gak naik pikir aku, Balim. Jangan kau pikirkan. Karena ini program, aku yang dapat pikirkan. Kalau orang lain memang tak sanggup. Program selanjutnya, Wak Pong, di sektor perikanan, kita akan membuat program pelihara ikan di darat, yakni ikan hiu. Ikan hiu akan kita kawinkan dengan sapi, sehingga nanti akan lahir dengan hiu mata sapi. Ada lagi, Balim, programnya. Biar ku catat semua di sini, direkap. Ada program dalam hubungan dengan luar negeri. Semua tamu-tamu yang berasal dari luar negeri harus berbicara dengan bahasa kita. Tidak boleh berbicara bahasa lain. Jangan seperti kau tadi pakai bahasa orang, kap tap kayak gitu. Tak boleh. Tapi Balim tu, mana pula bisa orang tu bahasa kita? Sedangkan kampung kita ini, Desa Sikong Geprek, tidak terdaftar di dalam peta. Di sinilah akan terbuka lapangan kerja untuk orang-orang kampung kita. Nanti akan ada juru bahasa yang mengajarkan bahasa Singkong Geprek ini kepada orang-orang luar. Bagaimana?
buktinya akan bertambah lapangan kerja. Betul juga Balip tuh. Ini kayaknya udah naik pikir aku Balip tuh. Jangan kau naik pikir. Nanti naik pula darah kau. Program aku selanjutnya, semua polisi tidur akan dibubarkan. Karena tidak layak nama polisi itu dipasang di jalan, apalagi diinjak-injak oleh mobil, oleh motor, ataupun oleh manusia. Dan nama polisi tidur akan kita ganti dengan nama koruptor tidur. Karena koruptor itu lebih layak diinjak-injak. Kalau perlu dibunuh. Ya. Semakin naik pikir aku Bang Lemto. Ini baru the best. Program aku selanjutnya, Wak Pong, semua ibu kota yang ada di negeri kita ini akan kucarikan bapak kota, supaya ibu kota tidak jomblo lagi, dan tentunya ibu kota tidak menjadi pelakor. Balem tuh. Tapi kalau untuk yang satu nih kayaknya agak turun pikirku Balem tuh. Coba Balem tuh pikirkan lu sekali lagi, 1 oktav lagi. Sudah aku bilang, semua program ini tak sanggup kau naik pikir, kecuali aku yang pikirkan. Untuk program selanjutnya, produksi garam tidak lagi kita ambil dari air laut. Tidak. Nanti kita ambil produksi garam, bahan bakunya kita ambil dari keringat manusia. Mudah didapat, tentunya akan menambahkan lapangan kerja. Di mana orang-orang yang lemaknya tinggi akan kita ambil keringatnya dan kita jadikan garam. Kalau yang ini Balem tuh sepertinya pikiranku sudah padam, gelap, suram. Kau itu macam listrik aja, hidup padam, hidup padam. Selain itu, ada program yang lain nggak Balem tuh? Oh, ada. Ada satu program unggulan, di mana di tengah laut akan kita bangun warung kopi, akan kita bangun WC umum, supaya kapal-kapal dan yang bawa penumpang ataupun yang bawa barang bisa singgah untuk istirahat. Di tengah laut juga akan kita bangun warung kopi, akan kita bangun warung mie Aceh, dan tentunya akan kita bangun toko baju setia 35.000. Alah Balem tuh, ujung-ujungnya endorse juga. Endorse kalau dibayar nggak apa-apa, asal jangan setelah kita endorse nggak dibayar pula. Capek kita kerja, capek kru kerja, tapi nggak dibayar. Ngomong aja yang besar. Duit tak ada. Tapi Balem tuh, zaman sekarang ada uang, ada suara. Nggak ada uang, nggak ada suara. Pales. Iya. Memang otak kau encer kayak kopi. Ada uang, ada suara. Emangnya Balem tuh naik partai apa? Terus nomor punggungnya berapa? Kau pikir main bola apa? Pakai nomor punggung? Jadi dia itu tak pakai nomor punggung, tapi pakai nomor pantat. Jadi begini, aku nyalonnya naik melalui partai Kangkung Rebus nomor 87. Ini uangnya, ya. Nih, ambil uangnya. Tapi ingat, jangan pilih aku. Emang dari masa ke masa, zaman ke zaman, orde ke orde, 87 tetap nomor cantik. Dan yang memakai nomor tersebut hanya orang-orang tertentu. Contohnya, itu kayak berurusan tuh, Balem tuh, uang disuruh ambil, dia dilarang pilih.
Dasar caleg konslet. Lemdo naik jelek. Kangkung rebus, kangkung rebus. 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 Lemdo naik jelek. Sepertinya sudah barang tentu pasti nih Bang Lemto menang. Mulai dari nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil, kurasa bayi-bayi pun dukung Bang Lem. Memang nomor 87 tetap nomor cantik. Dan kangkung rebus adalah slogan yang paling ditakuti oleh penduduk makhluk yang ada di muka bumi dan di belakang bumi. Samping, kiri, atas, bawah, semuanya suka kangkung rebus. Apalagi pakai terasi. Mantap. Lemto jadi caleg, aku ajudannya. Lemto jadi caleg, aku ajudannya. Memang Bang Lemto nih mantap bet, serba bisa. Jangankan berpolitik, standing pun bisa. Abang, kau ikut. Ada paduan itu. Hei, kangkung rebus pakai terasi. Apa yang kau kerjakan di sini ya? Kenapa kau tempel-tempelkan gambarku di setiap pohon yang ada di kampung ini? Begini Bang Lemto, sengaja aku tempelkan di pohon-pohon itu supaya Bang Lemto terkenal di kampung ini. Hei, kangkung rebus. Kau pikir aku ini kurang terkenal apa? Hah? Aku ini lebih terkenal daripada Ronaldo. Dan aku ini lebih terkenal daripada Lionel Messi. Dan lebih terkenal daripada seleb-seleb lainnya. Kenapa pula kau ragukan? Dan perbuatan kau itu salah aturan. Kau tahu, Pong? Kalau kita menempel poster-poster itu di setiap pohon adalah suatu pelanggaran. Menempel, memaku di pohon-pohon berarti kita sudah merusak kehidupan sesama makhluk hidup. Dan kau tahu, gara-gara kau tempelkan poster-poster aku di pohon itu, kita ketahuan sama orang kalau kita adalah caleg tak punya duit, caleg yang tidak mampu beli kayu dan tidak mampu beli paku untuk membuat spanduk ataupun baliho. Kata nenek aku, kalau tak punya duit itu untuk membuat spanduk, membeli kayu, membuat baliho, jangan naik caleg. Hanya merusak alam saja. Baik Bang Lemto. Sekarang Wak Pong, kau kumpulkan tim sukses kita. Aku ingin menyampaikan orasi kepada mereka. Ya, cepat. Stop! Aduh, siapnya kok sampai muncrat pula ke muka aku. Baunya macam bau telur naga. Dasar.
Pak, jangan lupa pilih Lemto ya. Oke. Oke. Nanti kalau aku terpilih, Bu, sawah-sawah aku cor, Bu, supaya tidak ada lagi lumpur. Aduh, macam mana pula nih? Udah 2 tahun, sawitku gak ada keturunan. Apa sawitku ini, Mandul? Selamat sore. Balim tu. Hei, skater. Sudah lama kita tak bertemu ya. Memang kau kayak penyu ngeram. Skater, Ya, Bos. maksud kedatanganku untuk menemui dirimu, Skater, tidak lain dan tidak bukan, aku ingin memberitahukan kepadamu kalau aku ini adalah caleg. Aku mencalonkan diri untuk menjadi wakil-wakil kampung kita ini. Jadi, sebagai sahabat aku yang paling dekat, aku sangat mengharapkan darimu dukungan dan doamu. Oh, tak masalah, Pak Bos. Masa sekarang ini, ada uang, ada suara, Pak Bos. Hah? Ada uang, ada suara. Iyalah, Pak Bos. Memang kau masyarakat yang cerdik, Skater. Baiklah, ada uang, ada suara. Ini, kau ambil uangnya, tapi ingat, jangan kau pilih aku. Apa Abang Lemto itu? Kasih duit biasanya orang untuk pilih dia. Tapi ini malah dilarang pilih dia. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun. Pak Dedi Damkar. Aku ini Lemto, Preman Nusantara, maju dapat duit, mundur dapat emas, adalah caleg. Jadi, sebagai pimpinan preman di muka bumi ini, aku ingin mengharapkan dukungan dan doa darimu. Kau pilih aku nanti. Boleh saja sih Pak Lemto. Yang penting sekarang kan ada uang, ada suara, ya kan? Ada uang, ada suara. Memang masyarakat di kampung kita ini sudah pada cerdik. Tak masalah. Mainkan. Kau ambil uangnya, tapi ingat, jangan kau pilih aku. Hah? Yuk. Alah, dasar si Lemto tuh. Udah dikasih uang, dilarang pula untuk milih dia. Kan konslet dia tuh. Lemto. Tunggu Lemto. Aku mau protes. Protes? Protes apa? Pokoknya aku mau protes. Kenapa? Masa setiap orang yang Balemto kasih duit, malah Balemto larang untuk memilih Balemto. Ketawa pula. Nggak mantap, wah. Kalau kayak gini Balemto, jangankan CV, PT pun runtuh. Pong. Sebagai preman yang terhormat di muka bumi ini, aku itu tidak ingin dipilih oleh orang-orang kampung kita ini. Dipilih karena uang yang aku kasih sama mereka. Karena kalau aku terpilih hanya gara-gara aku memberikan uang kepada mereka, berarti aku tidak dihargai secara manusia. Mereka hanya menghargai aku karena uang, dipilih karena uang, bukan dipilih karena aku, bukan dipilih karena orangnya, bukan dipilih karena mutu, bukan dipilih karena kualitas, tapi karena uang. Seberapa banyak orang-orang yang sudah terpilih karena uang, mereka tidak berbuat apa-apa di sana. Mereka hanya tidur ngantuk di kursi. Tidak pernah memikirkan rakyatnya. Kenapa? Karena mereka hanya memikirkan aspirasi untuk kehidupan dia yang lebih layak dan koloni-koloninya.
Jadi, kalau aku dipilih bukan karena uang, aku dipilih karena dihargai. Setelah aku terpilih, aku tidak disibukkan dengan keuntungan pribadi aku. Pastinya, aku akan selalu memikirkan mereka-mereka itu. Rakyatku yang tercinta. Betul juga Balem tuh. Tapi aku heran nih, kenapa masyarakat selalu berharap uang di saat Balem tuh suruh pilih Balem tuh? Wah, Ya. wajarlah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi masyarakat kampung kita ini menikmati uang dari aku? Mungkin nanti setelah aku terpilih, aku sudah lupa. Asyik dengan kursi enak aku sana. Asyik keliling-keliling dunia. Mungkin aku asyik dengan istri muda aku. Ya, asyik dengan dana-dana aspirasiku. Asyik training sini, training sana. Dan aku mungkin nanti terlena dengan kenikmatan yang kudapatkan setelah terpilih. Jadi, wajar kan masyarakat mengharapkan uang sekarang? Aduh, walaupun sebetulnya itu salah. Emangnya Balem tuh punya cara untuk menghilangkan politik uang itu? Adalah, coba semua pengawas-pengawas pemilu itu turun lapangan. Jangan hanya menunggu laporan kecurangan pemilu, tapi langsung mengirim perwakilan-perwakilan yang berbentuk intel-intel Bawaslu. Cek langsung ke lapangan. Kalau kedapatan caleg-caleg yang bermain curang, bermain politik uang, proses dan langsung didiskualifikasi tanpa ampun. Langsung dicoret. Gagal jadi caleg. Dan untuk caleg-caleg yang ada di kampung kita, ambil inisiatif supaya tidak memberi uang kepada masyarakat. Kompak semuanya. Jangan kasih uang. Tapi Balem tuh, jangan-jangan kalau nggak dikasih uang, tak mau pula mereka ke TPS. Aduh. Pak Pong. Kau tahu? Nggak tahu. Hari ulang tahun kemerdekaan negara ini ramai dikunjungi oleh masyarakat kita. Kau tahu itu? Ya Balem tuh, ramai memang. Mereka dibayar nggak? Enggak. Ayo. Berarti kalau tak ada orang yang kasih uang, mereka tetap menjalani kewajiban sebagai warga negara. That's right. Cepat. Assalamualaikum. Saudara-saudara sekalian, jadi begini, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Lemto dari Partai Kangkung Rebus. Nah, jadi untuk menghormati beliau, di saat dia datang, kalau beliau masih berdiri, jangan ada yang duduk dulu. Intinya, kalau dia duduk, kita duduk. Kalau dia berdiri, kita berdiri. Jelas? Jelas. Aduh, paling itu udah datang. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau dia berdiri, kita berdiri. Dia duduk, kita duduk. Ya. Jalan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, baik yang sudah kawin ataupun yang sudah sunat, yang sangat saya hormati. Sebentar, ada telepon. Ya, Pak. Oh, ya boleh, Pak. Boleh, Pak. Nanti akan kita kirimkan, Pak. Ya. Pokoknya nomor 87
dari Partai Kangkung Rebus harus dapat kursi, Pak. Tentu, dananya akan kita kirim. Pokoknya, jangan sampai kedapatan kursi yang pincang, ya. Yang nggak ada kakinya. Banyak dananya, banyak. Karena kemarin saya jual kerbau 1 kandang. Pokoknya saya optimis harus menang. Ya Pak. Kalau saya menang Pak, Bapak akan saya kasihkan istri baru. Tenang aja. Oh ya Pak. Boleh Pak, boleh. Nanti akan kita kirimkan, Pak. Jadi bapak-bapak, baik yang ada pakai sempak ataupun tidak, jangan lupa kita berjuang bersama. Kalau saya terpilih, kalian akan saya jadikan ajudan semua. Tapi untuk hari ini, saya ingin saran-saran dari kalian. Apa yang harus saya lakukan sebelum pemilihan? Pak, saya izin permisi dulu mau ke kamar mandi bentar, Pak. Silakan. Udah kebelet kali ini, Kak. Saya bukan pendapat nih, Pak Lem tuh. Tapi protes jilid 2. Semua lawan-lawan kita, Pak Lem tuh, mereka membeli suara. Kalau Pak Lem tuh masih bersikap kayak kemarin, kasih uang tapi dilarang pilih, balut kaset Pak Lem tuh, nggak jalan. Oh itu. Yang lainnya bagaimana? Setuju nggak? Kalau aku beli suara. Setuju. Siapa yang pindahin kursi ini? Hah? Siapa? Kau? Main curang aja kau. Sakit otak saya, tahu? Pak, pantat Pak. Oh iya, pantat. Saya kira ini pantat. Aduh. Baiklah kalau begitu. Saya pamit dulu, ya. Wak Pong, Yap. kasih komisi orang ini, ya. Oh, siap. Oke. Aman. Begini. Nanti aja kita bicarakan, ya. Oh, sekarang sudah nanti aja lah, ya. Oh ya. Masih di kebun ini. Udah terpasang semua? Udah? Yang di sebelah sana? Kampung sebelah sana? Baliho semua? Spanduk tuh yang pinggir sana udah semua? Oke. Minta duit? Bilang ke mereka, saya ini tidak main duit. Yang saya rekrut ini keluarga, teman, sahabat. Jika memang ingin bantu saya, alhamdulillah, ya. Kasih tahu ke mereka jika memang masyarakat mau membantu saya, alhamdulillah. Jika enggak mau bantu pun, saya tidak jadi masalah. Karena kasih tahu ke mereka juga, karena saya tidak haus akan jabatan, ya. Kasih paham ke mereka, ya. Sekali lagi saya kasih tahu, saya tidak akan haus dengan jabatan. Terpilih, alhamdulillah. Jika tidak terpilih, tidak masalah. Sorry ya. Tengku Al-Mahzad bintu Sud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Saya mendengarkan semuanya pembicaraan Bapak Bukri tadi di handphone.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Keputusan Bapak Bukri Ya. sudah betul, Alhamdulillah. sudah benar, sesuai dengan ajaran agama kita dan sesuai dengan undang-undang negara kita. ya. Kita Pak Bukri, Ah. kalau ingin mencari jabatan, memang dengan jalan yang lurus, jalan yang betul, jangan jalan yang belok-belok. Carilah jabatan dengan cara tidak membeli, Ya, karena membeli itu sama dengan menyuap. betul. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyuap dan menerima suap tempatnya adalah neraka. Keputusan Bapak Bukri sudah benar. Jangan mencoba menyogok, menyuap masyarakat untuk mendapatkan jabatan. Karena dengan cara demikian kita sudah menempatkan diri di tempat khusus di neraka. Selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salat. Karena dengan salat itu kita akan selalu dekat dengan Allah dan tentunya Allah akan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik untuk kita. Ya? InsyaAllah. Terus laksanakan salat karena itu kewajiban kita sebagai manusia hidup di bumi ini. Selagi kita masih bernafas, terus salat. InsyaAllah. Karena salat akan membantu kita di saat nanti kita tidak lagi bernafas. Ya? Ya. Kalau begitu saya pamit dulu. Silakan. Karena ada majelis di tempat saya. InsyaAllah. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Abra, bibra, kadabra. Abra, kadabra. Aduh. Wahai sahabat-sahabatku yang ada di dunia maya, sosmed, TikTok, FB, dan YouTube, ayo kemari bantu aku. Jangan lupa subscribe. Hari ini aku hendak bertemu dengan dukun sakti. Memang kalau hendak mendapatkan jabatan itu harus ada 3D. Duit, dukun, dan backing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Okey, Pak Duk. Abrakadabra. Abrakadabra. Pak Duk. Silakan duduk. Iya, Pak Duk. Pak Dukun, macam bawa motor aja. Masa Pak Dukun pakai helm? Itu bukan urusan kau. Karena ini merupakan alat keselamatan supaya tidak kena razia di dunia gaib. Siapa namamu? Lemto, Pak Dukun. Lemto Leonardo DiCaprio Mercedes-Benz Mercedes Lantem. Stres menjanjan, Pak Dukun. Maksud dan tujuan aku kemari, Pak Dukun, aku hendak mendapatkan Suprafit. Oh, bukan. Supra 1235. Bukan.
Supra... Supra... bukan. Supra natural dari Pak Dukun. Oh, baik. Tapi ingat, aku tidak melayani dengan BPJS. Apalagi surat keterangan miskin. Baik, Pak Dukun. Jadi, Pak Dukun, aku akan membayar dengan dana yang sangat besar apabila permintaanku terpenuhi, Pak Dukun. Apa permintaanmu? Aku ingin benda keramat ataupun mantra-mantra yang bisa memenangkan aku di saat pemilihan nanti. Benda keramat. Benda keramat supaya kau bisa terpilih nanti. Betul, Pak Dukun. Benda keramat itu adalah uang. Ada uang, ada suara. Ada uang, ada suara. Alah, dasar dukun konslet juga. Maksudku bukan masalah uang. Ya, maksudku semacam ajimat gitu. Semacam mantra-mantra, Pak Dukun. Hei, PA. Uang itu lebih dari mantra dan ajimat. Bahkan, uang itu dapat membeli mantra dan ajimat. Kenapa kau bodoh? Kalau aku tahu solusinya uang juga, tak mau pula aku kemari ke tempat Pak Dukun. Alah, kalau masalah ada uang, ada suara, aku juga tahu. Harusnya kasih kek keramat atau ajimat kek. Aduh. Ya sudahlah Pak Dukun, aku pamit ya. Silahkan. Hati-hati di jalan ya. Dasar manusia serakah. Ingin mendapatkan jabatan, rela menempuh segala cara. Padahal kalau ingin sesuatu itu, jangan minta sama manusia, apalagi sama dukun, tapi mintalah sama Allah. Aku saja minta sama Allah. Manusia. Kebakaran. Terbakar pula rumah aku. Aduh. Masa sekarang ini, kalau ada uang, ada suara, Pak Bos. Boleh-boleh saja sih Pak Lem tuh. Yang penting sekarang kan ada uang, ada suara, ya kan? Semua lawan-lawan kita Balem tuh, mereka membeli suara. Kalau Balem tuh masih bersikap kayak kemarin, kasih uang tapi dilarang pilih, balut kaset Balem tuh, nggak jalan. Jangankan kursi, tukau pun nggak dapat. Ada uang, ada suara. Aku jadi bingung sekarang. Haruskah aku membeli suara dari rakyat? Kalau aku beli suara, berarti aku curang. Tapi kalau aku tak beli, takutnya tak menang. Kok bingung begini ya? Macam makan kangkung rebus. Hah? Kenapa pula Balem tuh? Udah gundah gelisah gulana. Alamak gagal aku jadi ajudan caleg.
caleg sejuta rakyat. Kenapa gelisah sekali? Apa yang merasukimu? Katakanlah. Pong. Iya, Pak Caleg. Aku jadi bingung sekarang, Pong. Kemanapun aku pergi, sama siapapun aku minta solusi. Semuanya, ujung-ujungnya, uang juga. Katanya, ada uang, ada suara. Kan jadi bingung aku ini. Kan sudah aku bilang Balim tuh, gak ada dalam sejarah. Kasih uang tapi jangan pilih saya. Memang uang itu bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang. Understand? Yeah. Jadi, haruskah aku bermain jahat? Bermain curang? Dengan cara membeli suara sama rakyat? Haruskah? Kalau semuanya diukur dengan uang, akan kuukur dengan uang. Kalau kemarin aku katakan sama rakyat, ambil uangnya tapi jangan pilih aku. Kalau rakyat maunya ada uang, ada suara, mulai sekarang aku yang berkata, ada suara, ada uang. That's right, baby. Dan mereka harus ingat, satu hari mereka makan uang aku, 5 tahun aku akan makan uang mereka. Si uro awak nyan pajuh peng lun, 5 ton lun pajuh peng awak nyan. Jadi Pong, mulai sekarang kita bentuk tim sukses sebanyak 3.000 orang. Dari 3.000 orang itu akan menjadi anak beranak suara kita menjadi 6.000 orang. Otomatis kita akan mendapatkan kursi. Kita bayar yang 3.000 orang untuk mendapatkan yang 3.000 orang. Sekarang ayo kita bagi-bagikan. Kita langsung serangan siang hari. Ayo. Ayolah. Aku yakin aku akan mendapatkan kursi dan akan meraih kemenangan. Aku jadi dewan. Aku ajudannya. Aku jadi dewan. Aku ajudannya. Inilah kebunku. Hasil jerih payahku selama ini. Kalau seandainya aku gagal mendapatkan kursi di dewan nantinya, minimal aku tidak gagal di dalam perkebunan. Inilah kebunku. Pong. Ya. Itu salah seorang pemilih. Cepat, kita kasih duit untuk dia. Aduh Bang Lim, untuk apa pula kita kasih uang ke dia? Dia itu kan caleg juga. Katanya dia nih kandidat caleg terkuat di kampung ini. Sekalipun dia caleg, tetap kasih uang. Kali ini, caleg pun harus pilih aku. Aduh, kacau. Emang Bang Lim tuh nih caleg yang natskal ya. Tapi gak apa, mantap juga. Hai, Kri. Ya. Lem tuh, Ya, gimana kabarnya? Hah? aku sedang berkampanye keliling kampung kita, Singkong Keprek. Kampanye kau naik caleg? Ya iyalah, masa iya dong. Mantap. Kita berarti fight 2 ya? Baik. Gimana pendapat tentang masyarakat? Aduh, saya bingung, Lim. Bingung kenapa? Kita yang naik caleg, masyarakat jantungnya duit. Mana pula salah masyarakat? Memang semua itu diatur dengan duit. Kalau tak punya duit, jangan nyalon. Nyapu aja. Jadi Pak Bukri,
Ada suara, ada uang. Kasih paham malam tu. Kasih Ini paham. uang, kau pilih aku. Hei, tunggu dulu. Ini uang apa nih? Untuk kau pilih aku nanti. Hei, kau sadar gak? Aku juga nyalek. Galek pun pilih aku saja. Kau pilih aku. Orang lain pilih kau. Ini caranya nggak beres kayak gini, Lem. Kurang. Oh, kurang ini ya. Nanti kau pilih aku ya. Lem, Ah, kita sama-sama Kasih nyalek. paham lagi. Kasih paham lagi. tambah lagi ya. Pokoknya harus kau pilih aku ya. Jadi gini, Lem. Nggak apa-apa, kau ambil terus ya. Pokoknya suaramu untukku ya. Uang untukmu, suara untukku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana caranya nih? Masa caleg ngasih uang untuk caleg lagi? Caleg suruh pilih caleg. Gimana ceritanya nih? Memang si Lem tuh gila dia tuh. Caleg konslek dia. Sesuai dengan urutan nomor 87. Memang ada can gila kawan tuh. Habis uang gila dia. Alah, udahlah. Saya kasih ke orang miskin aja lah. Ulun tuan pebukti, sumpah serta janji yang kala ulunnya ucap, yo dilema sama cinta. Kata ku bidadari dalam cinta yang suci, kasih lun tetap setia, cinta lun berdua. Itulah tadi sebuah lagu dari Nangko Aceh Darussalam dengan judul Melabuh Tapak Tuan yang dinyanyikan oleh Yudi Ahmad. Bagi kawan-kawan ataupun bagi saudara-saudara semua yang ingin menonton lagu tersebut, silahkan saja klik YouTube-nya Laut Suara Nada. Baiklah, sekarang saatnya kami umumkan 4 caleg yang mendapat suara terbanyak di Kampung Singkong Geprek. Kau perhatikan di TV itu, kau dengar bagus-bagus, ya kan? Siapa suara terbanyak caleg di kampung kita ini, di Kampung Singkong Geprek? Aku sudah otomatis lewat. Karena aku sudah membayar masyarakat di kampung ini. Kau pun pilih aku kemarin, ya kan? Udah, diam. Berisik lah suara kau. Kau dengar tuh bagus, udah mau diumumkan tuh. Di posisi yang keempat ada Bapak Bukri dari Partai Angin Ribut. Nomor 4 aku, Lem. Bukri, Lem. Nomor 4. Empat, Lem. Nomor 4 tuh sombong. Kita tunggu yang nomor 3. Di posisi yang ketiga, selamat kepada Bapak Ferry Kurniawan dari Partai Uda. Bukan kau, Lem, nomor 3. Masih ada. Aku nomor 1, PA. Oke, terdengar lagi. Nomor 2. Di posisi yang kedua ada Bapak Maun dari Partai PT Jalan-Jalan. Si Maun nomor 2. Si Maun nomor 2, Lem. Aku pasti nomor 1. Kau dengar? Enggak, dengar lu. Di urutan yang pertama ada Bapak Heza dari Partai
tua Sabina. Nah kan, apa aku bilang kan? Hei Rizal, nomor 1. Bagi yang belum menang, ya, bagi yang belum menang, harap bersabar Bapak. Anggap saja ini cobaan. Silahkan Bapak coba lagi di beberapa tahun ke depan. Aku nggak dapat suara. Kok nggak ada suara? Nggak dapat. Apa aku bilang? Nggak dapat kursi aku. Menurut hasil survei kami, ada salah satu caleg yang suka menghambur-hamburkan uang, namun tidak mendapat suara. Hanya suara 30 orang saja. Sungguh sangat kasihan. Mohon kepada saudara Lemtu jangan berkecil hati, ya. Silahkan Anda coba lagi dan coba lagi dan coba lagi 5 tahun ke depan. Terima kasih. Saya pembawa acara. Selamat siang. 3.000 orang aku bayar tim sukses. Suaraku hanya 30 orang. Aduh. Kembalikan uangku. Yang sabar, Lek. Kembalikan Yang sabar, Lek. uangku. Lek, yang sabar, Lek. Kembalikan uangku. Lek. Kembalikan uangku. Lek. Aku jadi dewan. Sabar. Aku jadi dewan. Aku jadi dewan. Sabar. Sabar, Lek. Aku jadi ajudan. Aku jadi Aku dewan. jadi ajudan. Aku jadi Aku dewan. jadi ajudan. Aku jadi dewan. Aku jadi ajudan. Aku jadi dewan. Aku jadi ajudan. Nah, beginilah akhirnya. Jika caleg itu curang, tidak selamanya curang itu bisa menang. Dan untuk masyarakat, pilihlah wakil kita dengan mata hati. Jangan sekali-kali pilih dengan mata uang. Aku jadi dewan. Sabar. Aku jadi dewan. Aku jadi dewan. Sabar. Aku jadi dewan. Aku ajudannya. Aku jadi dewan. Aku ajudannya. Aku jadi dewan. Aku jadi dewan. Ajudan. Aku jadi dewan. Aku ajudannya. Aku jadi dewan. Aku ajudan. Aku jadi dewan. Aku ajudan. Jadi dewan. Aku jadi dewan. Aku ajudannya. Aku jadi dewan. Aku ajudannya. Aku jadi dewan. Aku jadi dewan. Aku jadi dewan. Aku ajudan. Aku jadi dewan. Aku jadi dewan. Aku jadi dewan. Aku jadi dewan. Astagfirullahaladzim, Lim. Sudah ku bilang sama kau, jangan main duit. Kalau gagal, gila kau. Kan sudah terbukti nih. Apa yang ku bilang kemarin itu? Aku jadi dewan. Aku jadi dewan. Semoga pemerintah kita menyediakan rumah sakit jiwa untuk siapa lagi? Ya mereka ini. Contohnya ya seperti Lemtu tuh yang sudah stres. Aku jadi dewan.